Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Amin. Amin. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam, saudara adalah milik Tuhan. Milik Tuhan. Judul khotbah hari ini adalah pemulihan kasih Allah. Bacaan hari ini diambil dari Yohanes pasal 5 ayat 41 sampai dengan 47. Sebagai pengantar, Allah adalah kasih. Allah tidak meninggalkan kita, manusia yang telah melawan dan meninggalkannya, manusia berdosa yang seharusnya binasa. Sebaliknya ia mengasihi kita sampai akhir. Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga ia rela memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Karena itu ungkapan yang kasih Allah yang terbesar, tertinggi dinyatakan melalui Yesus Kristus. Namun Allah bukan hanya Allah yang penuh kasih, melainkan juga Allah yang adil. Keadilan Allah menuntut bahwa dosa harus dihukum. Upah dosa adalah maut, sehingga kita semuanya harus mati. Tetapi hukuman itu tidak dijatuhkan kepada kita, melainkan dipikul oleh Yesus Kristus di kayu salib. Inilah kasih yang sejati. Salib adalah tempat di mana kasih dan keadilan Allah bertemu. Di sana Allah menunjukkan kasih-Nya yang sempurna bagi manusia. Kiranya kasih kita kepada Allah yang telah mengasihi kita sampai mati dipulihkan kembali. Jika kita melihat Alkitab, ada satu kesamaan pada orang-orang yang dipakai Allah secara luar biasa. Mereka bukan hanya mengenal Allah, tetapi mereka sungguh-sungguh mengasihi Allah dari hati mereka yang mendalam. Abraham ketika diperintahkan untuk mempersembahkan Ishak, anaknya telah lama ia nantikan, tetap taat karena ia lebih mengasihi Allah daripada berkat yang ia terima. Daud bahkan ketika duduk di tahta sebagai raja tetap berkata, Allah adalah gunung batuku dan tempat perlindunganku, dan seluruh hidupnya menjadi nyanyian kasih Allah. Daniel di tanah pembuangan Babel tidak berhenti berdoa 3 kali sehari. Kasihnya kepada Allah tidak tergoyahkan oleh kekuasaan dan ancaman. Petrus yang pernah menyangkal Yesus 3 kali, akhirnya datang kembali kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Allah memulihkan orang yang gagal dengan kasih-Nya yang besar. Paulus meskipun dipenjara, dipukuli dan menderita lapar, tetap memberitakan Injil karena baginya Yesus lebih berharga daripada hidupnya sendiri. Di luar Alkitab pun kita melihat teladan orang-orang yang mengasihi Allah. Polikarpus, seorang martir gereja mula-mula, berkata di depan tiang pembakaran, selama 86 tahun Tuhanku tidak pernah meninggalkanku. Bagaimana mungkin aku menghina raja yang menyelamatkanku? Ia tetap setia mengasihi Kristus sampai mati. Misionaris Jim Elliot sebelum mati sebagai martir menulis kalimat yang terkenal, orang yang menyerahkan apa yang tidak kekal untuk memperoleh apa yang kekal bukanlah orang yang bodoh. Baginya kasih bukan hanya perkataan tetapi pengorbanan hidup. Semua orang ini menunjukkan satu hal, orang yang mengasihi Allah tidak mencari kemuliaan dunia tetapi mencari kemuliaan Allah.
Kasih mereka bukan hanya di bibir, tetapi nyata dalam kehidupan mereka. Karena itu, marilah kita memeriksa hati kita. Apakah kita beribadah dan melayani, tetapi di dalam hati lebih menginginkan penghormatan dan pujian dari manusia? Apakah kita sungguh mengasihi Allah atau justru lebih menginginkan kemuliaan dari manusia? Kiranya setiap jemaat kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon mengalami pemulihan kasih Allah yang sejati, merasakan kasih Allah yang besar melalui Yesus Kristus setiap hari, dan hidup sebagai umat yang benar-benar mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Saudara, pokok bahasan yang pertama adalah keluh kesah Yesus. Dalam ayat 41 dan 42, aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu, kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Yesus adalah anak Allah dan Mesias, namun ia ditolak oleh orang-orang Yahudi. Keluh kesah Yesus bukan karena ia sendiri ditolak, melainkan karena di dalam hati mereka tidak mempunyai kasih akan Allah. Pelayanan Yesus memang ditujukan untuk manusia, tetapi ia tidak memerlukan pilihan atau kemuliaan atau hormat dari manusia. Orang yang diangkat oleh manusia biasanya mencari pengakuan dan pujian dari mereka yang mengangkatnya. Namun, Yesus yang diutus oleh Allah Bapa selalu berpihak kepada Bapa dan hanya berfokus pada kehendaknya. Dalam Galatia pasal 1 ayat 10, apakah aku sekarang berusaha untuk menyenangkan manusia atau menyenangkan Allah? Jika aku masih berusaha menyenangkan manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Kata hormat dalam bahasa Yunani doxa berarti kemuliaan, kehormatan, nama baik, pujian, atau sanjungan. Namun Yesus tidak pernah mencari kemuliaan, kehormatan, pujian dari manusia. Karena itu, ia hidup bebas dari pandangan dan penilaian manusia. Yesus datang ke dunia hanya dengan satu tujuan, melakukan kehendak Tuhan. Popularitas, dukungan massa, atau opini publik tidak pernah menjadi perhatiannya. Dalam Ibrani 10 ayat 7, lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu ya Allahku. Sebagai murid-murid Kristus, kita pun dipanggil untuk hidup berfokus pada kehendak Allah. Mereka yang memikirkan perkataan yang di atas akan mencari kemuliaan Allah, tetapi mereka yang hanya memikirkan perkara yang di bumi akan mengejar kehormatan yang fana dan sia-sia. Dalam Kolose pasal 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dalam 1 Korintus 10 ayat 31, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Yesus meningkatkan isi hati para pemimpin agama Yahudi. Ia tahu kemunafikan dan kepura-puraan mereka dan menegur dengan keras. Secara lahiriah mereka tampak saleh, tetapi hati mereka tidak memiliki kasih kepada Allah. Yang mereka cintai bukan Allah, melainkan adat istiadat, pemikiran, kehormatan, dan kedudukan mereka sendiri. Imam mereka hanyalah tampilan luar yang dibuat untuk dilihat orang lain. Dalam Matius 23 ayat 27 sampai dengan 28, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampangnya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang yang berbagai jenis kotoran. Tuhan mengetahui apa yang kita pikirkan, apa yang diam-diam kita kejar, dan seperti apa keadaan rohani kita.
Tidak ada yang dapat menyembuhkan di hadapannya. Karena itu marilah kita menanggalkan kemunafikan dan mengejar ketulusan hati di hadapan Allah. Kiranya seluruh Jemaat Kebaktian Bahasa Indonesia di Gereja Yewon mengasihi Allah dan percaya kepada Yesus yang diutusnya. Tidak hidup dengan iman yang berbeda antara luar dan dalam, melainkan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan mengasihi Allah, serta memberikan seluruh kemuliaan hanyalah kepadanya sebagai murid-murid Kristus yang murni dan sejati. Pokok bahasan yang kedua adalah alasan ketidakpercayaan. Dalam ayat 43 sampai dengan 44, Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Bagi orang Ibrani, nama bukan sekedar sebutan atau panggilan, melainkan melambangkan keberadaan, kepribadian, dan hakikat seseorang. Karena itu ketika Yesus berkata, "Aku datang dalam nama Bapakku," ia sedang menyatakan bahwa ia memiliki hakikat dan keilahian yang sama dengan Allah Bapa. Namun orang-orang Yahudi tetap menolak menerima Yesus, Allah yang telah menjadi manusia. Penolakan mereka memperlihatkan kesombongan rohani dan ketergantungan pada kebenaran diri sendiri. Yesus datang dalam nama Bapa, tetapi mereka justru menerima Mesias palsu yang datang atas nama dirinya sendiri. Karena hati mereka dikuasai oleh ambisi pribadi dan keinginan untuk menerima pujian manusia. Yesus menyebut mereka sebagai orang yang berbuat jahat dan membenci terang. Dalam Yohanes 3 pasal 3 ayat 19 sampai dengan 20, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya jahat itu tidak nampak. Mereka takut kepada kebenaran, karena jika terang datang akan terbongkarlah keserakahan dan kemunafikan mereka. Seperti yang dikatakan Yesus, para pemimpin agama Yahudi mencari kemunafikan dari manusia, bukan kemuliaan dari manusia, bukan dari Allah. Motivasi mereka dalam beragama bukanlah karena kasih kepada Allah, melainkan karena ingin dihormati dan diakui oleh manusia. Yesus memperingatkan mereka dengan tegas, bagaimanakah kamu dapat percaya? Dengan kata lain, selama manusia mencari kemuliaan dirinya sendiri, iman yang sejati tidak akan pernah tumbuh. Ketidakpercayaan manusia bukan sekedar akibat ketidaktahuan, tetapi berakar pada kesombongan dan keinginan untuk menjadi seperti Allah. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 5, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Adam dan Hawa melanggar perjanjian, perintah Allah karena ingin menjadi tuan atas diri mereka sendiri. Inilah awal dari segala dosa dan akar dari ketidakpercayaan. Allah adalah pencipta dan kita adalah hanyalah ciptaannya. Allah adalah penguasa, kita hanyalah wakil penguasa. Allah adalah raja, kita hanyalah hambanya. Ketika manusia merusak hubungan ini, disitulah segala persoalan dimulai. Namun ketika manusia meninggalkan Allah, Allah membuka jalan kembali melalui Yesus Kristus. Dialah yang datang untuk memulihkan hubungan antara Allah dan manusia. Hanya dalam hubungan yang benar dengan Allah, manusia menemukan kebahagiaan sejati,
kebebasan sejati, kesukacitaan sejati, dan damai sejahtera sejati. Dan jalan menuju pemulihan itu hanya satu, melalui Yesus Kristus. Dalam ayat 45 sampai dengan 47, jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Orang Yahudi sangat berbangga diri karena memiliki hukum Taurat dan percaya bahwa melalui hukum itu mereka dapat diselamatkan. Namun mereka justru menolak Kristus sang penggenapan Taurat itu sendiri. Hukum Taurat tidak diberikan untuk menyelamatkan manusia, melainkan untuk menyadarkan manusia akan dosanya. Sehingga mereka tahu bahwa tidak seorang pun dapat diselamatkan oleh perbuatannya sendiri. Dan mereka harus datang kepada Kristus. Dalam Roma pasal 3 ayat 20, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Dalam Galatia 3 ayat 24, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi memang mengetahui kitab suci, tetapi mereka tidak percaya dan tidak hidup di dalamnya, sehingga ditegur keras oleh Yesus. Dalam Matius 23 ayat 2 sampai dengan 3, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Perjanjian lama menubuat kepada Mesias yang akan datang, dan perjanjian baru memberitakan Mesias yang telah datang. Seluruh Alkitab bersaksi tentang Yesus Kristus. Hakikat ketidakpercayaan bukan karena manusia tidak mengenal Yesus, tetapi karena hati yang menolaknya. Hati yang tidak mengasihi Allah dan lebih mencintai kemuliaan manusia, itulah yang menghalangi iman sejati. Kiranya setiap jemaat kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon hidup bukan untuk mencari pengakuan manusia, melainkan hanya untuk kemuliaan Allah semata. Sebagai kesimpulan, orang yang memulihkan kasihnya kepada Tuhan akan menjalani hidup yang penuh semangat, berlimpah kehidupan dan sukacita, serta menjadi pribadi yang menghidupkan masa depan. Ia akan hidup dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan, mengalami kemenangan demi kemenangan setiap hari. Seperti Yesus, ia akan memusatkan pandangan kepada Allah dan taat pada firman-Nya. Ia tidak mudah goyah oleh perkataan manusia, melainkan hanya mendengarkan dan melakukan kehendak Allah. Ia akan merindukan ibadah dan memilih untuk hidup berpusat pada gereja. Ia juga akan menjalani hidup seperti Yesus yang memulai dengan doa, berjalan dengan doa, dan mengakhiri dengan doa. Ia berdoa karena menyadari bahwa semua hal harus dilakukan bukan dengan kekuatannya sendiri, tetapi dengan kekuatan yang diberikan Allah. Ia berdoa bukan untuk menjalankan rencananya sendiri, melainkan untuk memulai pekerjaan Allah. Seperti Yesus, ia akan mengasihi jiwa-jiwa dan menaruh hati untuk menyelamatkan yang terhilang. Di tempat kerja, di sekolah, di keluarga, di ladang Indonesia maupun seluruh Indonesia, ia akan hidup dengan mengandalkan Allah yang memberi hikmat yang kreatif di setiap situasi. Yang terutama, orang yang mengasihi Allah akan hidup dengan sederhana dan fokus hanya pada rencana Allah. Hidupnya tidak rumit.
Jika Tuhan berkata pergilah, ia akan pergi. Jika Tuhan berkata berhentilah, ia akan berhenti. Itulah jalan iman yang sederhana. Dalam Roma 14 ayat 8, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Kiranya setiap jemaat kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon memulihkan kasihnya kepada Tuhan, menjalani hidup yang penuh semangat dan sukacita, serta hidup di dalam rencana Allah dengan kemenangan yang terus-menerus. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena melalui firman-Mu hari ini kami kembali melihat isi hati-Mu. Engkau telah mengasihi kami sampai akhir, namun kami sering hidup mencari kemuliaan dunia lebih daripada-Mu. Ampunilah kami atas kasih yang mulai dingin, dan pulihkanlah kami kepada kasih yang semula. Seperti Yesus yang tidak mencari kemuliaan manusia, tetapi hanya melakukan kehendak Bapa. Jadikanlah kami juga orang yang tidak mencari pandangan manusia, melainkan mencari kesenangan hati Allah. Biarlah kami mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kami. Dan dengan kasih itu kami beribadah kepada-Mu, melayani serta menghidupkan sesama dan jiwa-jiwa yang hilang. Tuhan, pulihkanlah kasih kami kepada-Mu. Penuhilah hidup kami setiap hari dengan semangat dan kehidupan yang baru, dan jadikanlah keluarga kami, pekerjaan kami, dan tempat kami berada sebagai bukti nyata dari kasih-Mu. Kami mengakui bahwa hidup atau mati kami adalah milik-Mu Tuhan. Hari ini biarlah kami hidup hanya untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.